mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Doa pada pagi hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Bersiap, berdoa. Coba dilihat terlebih dahulu kerapiannya, bajunya atau di bawah mejanya ada nggak sampah-sampahnya sebelum mulai pembelajaran? Alhamdulillah. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi longkang kita atau kelas kita ini harus kita bersih sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita yang ada di longkang ini atau di kelas ini sehat walafiat semuanya. Amin. Selanjutnya Ibu mau bertanya pada anak-anak semuanya, adakah anak-anak Ibu di sini yang tahu apa kisah tentang Nabi Daud? Saya, Bu. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel yang mengalahkan Raja Daud. Ya, itu adalah kisah Nabi Daud. Selanjutnya, ada nggak anak Ibu di sini yang tahu apa itu mukjizat Nabi Daud? Ayo, siapa yang tahu? Yang lain? Menerima kitab Zabur. Iya, bagus. Menerima kitab Zabur. Ada yang lain lagi mukjizatnya? Saya, Bu. Yang lain? Menerima kitab Zabur. Ya. Nabi Daud membaca Yasin. Iya. Pada hari ini pembelajaran kita materinya adalah mengenai kisah Nabi Daud alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak Ibu atau peserta didik dapat menguraikan profil tentang Nabi Daud dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis isi kisah keteladanan Nabi Daud dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan sikap yang bisa kita teladani berdasarkan kisah Nabi Daud dengan penuh tanggung jawab. Baiklah anak-anak Ibu, untuk biar supaya kita tambah semangat sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu nama-nama Nabi terlebih dahulu. Ya, bisa? Satu, dua, tiga. Ibrahim, Nur Ismail,
mengenai mengamati gambar, lalu kita akan mengisi mengenai penjelasan problematika yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari mengenai kisah Nabi Daud. Baiklah anak ibu semuanya, tadi sudah ibu bagikan LKPD-nya. Selanjutnya, untuk mengisi LKPD tersebut, anak-anak ibu harus mengamati video yang akan disajikan berikut ini. Silakan diamati ya. Gambar videonya. Bernama Yisa. Nabi Daud berasal dari kaum Bani Israel. Nabi Daud ikut berperang dalam melawan Raja Jalut yang kafir. Dalam berperang melawan Raja Jalut yang kafir, pasukan Nabi Daud meraih kemenangan. Lalu beliau diangkat menjadi raja sebagai pengganti Raja Jalut. Mukjizat Nabi Daud. Mukjizat Nabi Daud salah satunya adalah pertama, diberikan kitab Zabur. Dapat memahami bahasa Hebrew. Teladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Daud yang pertama pemaaf. Yang kedua, Daud adalah raja yang bijaksana. Nabi Daud alaihissalam berjuang menegakkan dan menyebarkan agama Allah SWT di Palestina. Setelah berhasil menguasai kota Kursi dan menyatukan bangsa Kanaan, kekuasaannya semakin kuat. Dalam beribadah, Allah menggambarkan Nabi Daud sebagai Allah. Apa itu Allah? Yaitu orang sering kembali kepada Allah yang berlindung kepadanya di saat sulit ataupun senang, dalam keadaan sendirian ataupun bersama dengan orang lain. Bagaimana anak ibu semuanya? Sudah selesai mengerjakan diskusinya? Sudah. Alhamdulillah. Siapa yang mau tampil terlebih dahulu? Kelompok? Kelompok itu dulu. Ya. Menurut kelompok yang lain bagaimana? Benar jawaban kelompok 3? Benar. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok berapa yang bisa menjawab pertanyaan mengenai mengidentifikasi masalah tentang profil Nabi Daud? Tentang Nabi Daud ya. Kelompok 1 silakan. Yang kuat bahasanya. Profil Nabi Daud alaihissalam. Ayah Nabi Daud alaihissalam bernama Yisa. Nabi Daud berasal dari kaum Bani Israel. Kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Satu pemaaf, Raja Jalut iri dan berencana membunuh Nabi Daud. Tapi Nabi Daud dan punya bukti. Nabi Daud bisa saja membunuh Talut tapi tidak dilakukannya. Dan akhirnya Talut meminta maaf dan Nabi Daud memaafkannya. Sifat yang diteladani dari kisah keteladanan Nabi Daud: satu pemaaf, dua bijaksana, tiga taat, empat awal, lima kuat dan rajin beribadah. Bagaimana kelompok yang lain? Jawabannya pas? Benar ya. Alhamdulillah. Anak
pengembalian KPD-nya kembalikan kepada Ibu. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, selesai pembelajaran kita sudah mengerjakan dalam KPD tadi, sudah selesai juga. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang materi Nabi Daud apa saja. Yang pertama mengenai mukjizat Nabi Daud. Apa saja mukjizat Nabi Daud? Yang pertama tadi adalah tentang kitab Zabur, diberikan mukjizat berupa kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud itu apa? Dapat ya. Yang ketiga, Nabi Daud itu bisa memahami bahasa burung. Yang keempat, Nabi Daud memiliki suara merdu. Apa saja selanjutnya keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah dari Nabi Daud ini? Yang pertama adalah sikap teladan yang dapat kita ambil. Yang pertama, pemaaf, lalu bijaksana, taat, awal, kuat, dan rajin. Itu adalah mengenai kisah Nabi Daud alaihissalam pada hari ini. Selanjutnya, Ibu akan membagikan evaluasi, dikerjakan evaluasinya, dikasih waktu untuk dikerjakan ya. Sudah selesai? Jika sudah selesai, bisa dikumpulkan ke meja Ibu. Sekali lagi Bagas, tolong bukunya dikumpulkan. Baiklah, semua pembelajaran kita dari awal hingga akhir sudah kita laksanakan. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, bagaimana perasaannya setelah mempelajari kisah Nabi Daud ini? Senang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari pembelajaran Nabi Daud ini? Apa? Ilmu. Ya, ilmunya. Seperti yang pertama tadi tentang apa? Tentang berarti kitab Zabur itu termasuk kepada apa tadi? Mukjizat Nabi Daud. Dan ada juga tentang keteladanannya yang harus kita teladani juga. Baiklah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi anak Ibu semuanya. Selanjutnya untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Sulaiman. Tentang kisah Nabi Sulaiman ya minggu depan. Pelajari lagi di rumah, baca-baca bukunya atau artikel yang lainnya. Semoga anak Ibu sehat semuanya. Ibu sudahi dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah.